Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para terhormat Bapak Ibu, sahabat-sahabati, rekan-rekan kita se-Nusantara, berjumpa lagi bersama kami para relawan yang tergabung di NU Peduli Lazisnu MBCNU Candi beserta jajaran beberapa pengurus lembaga dan banomnya, juga sekaligus bekerjasama dengan Lazisnu Ranting NU Kebonsari, juga dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Ranting NU Kebonsari. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021, tepat pukul 11 malam, kita tim dari relawan MBCNU Candi hadir di tengah-tengah masyarakat di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, di mana lokasi ini merupakan ada di kaki Gunung Semeru yang pada saat tanggal 4 Desember tahun 2021 kemarin hari Sabtu terjadi erupsi Gunung Semeru. Dan di sini sudah terkumpul beberapa stakeholder banom maupun lembaga yang ada di MBCNU Candi, dari Ranting NU Kebonsari, sekaligus dari tuan rumah yang ada di sini. Kami hadir di sini dimulai pada saat penggalangan donasi hari Ahad langsung, sekaligus penggalangan diteruskan oleh beberapa ranting, dan pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 10 Desember, tim relawan dari MBCNU Candi mendirikan tenda yang berangkat ke sini sudah dilepas oleh Bapak NU, Ibu Muslimat, Banom dan lembaganya, sekaligus statnya dipimpin langsung oleh Bapak Camat Candi, didampingi oleh Bapak Kapolsek Candi, Bapak dan Ramil Candi, juga ikut hadir Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Candi. Untuk mengetahui perjalanan kami dari awal sampai akhir, sampai hari ini akan diceritakan oleh sahabat-sahabat kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik dari tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama maupun dari Ranting NU yang ada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Kami mulai untuk kegiatan malam hari ini sekilas pemberitahuan, sekilas pemaparan dari tim relawan MBCNU Candi yang dikoordinir oleh sahabat kami TUQ Eko Hadinugroho. Kepada sahabat TUQ Eko Hadinugroho, kami persilakan untuk menceritakan perjalanan start dari Candi Sidoarjo kemarin. Monggo. Oke. Baik, terima kasih Pak Salim. Perjalanan dari Sidoarjo Candi ke tempat bencana alhamdulillah lancar. Bahkan banyak relawan-relawan dari berbagai kota, mulai dari Jakarta, Jogja, dari komunitas apapun, bersama-sama kita menuju ke tempat bencana di Candipuro. Akan tetapi setelah kami di Candipuro bertemu dengan sahabat-sahabati PCNU Lumajang diterima. Jadi pada waktu kita diterima oleh rekan-rekan PCNU Lumajang, bahwasanya Pak, di sini dibutuhkan pos kesehatan. Setelah kami survei dan sebagainya, yang pertama adalah tempatnya tidak layak, yang pertama. Yang kedua, banyak hal-hal yang kurang berkenan. Karena apa? Satu, kita ditempatkan di sebelah kandang sapi. Nah itu. Terus yang kedua juga situasi dan kondisi lapangan itu tidak memungkinkan. Karena apa? Tenda kita paling besar.
karena pada waktu kita ukur tidak cukup itu. Terus akhirnya pada waktu itu kami berkonfirmasi kepada ketua kami Pak Salim bahwasanya Pak, ini tidak layak untuk dijadikan tempat posko kesehatan. Akhirnya kami diperintahkan, sudah Mas, langsung aja ke Pronojiwo. Lah Pronojiwo tempatnya di Supit Urang ini. Alhamdulillah kita ketemu dengan banyak relawan juga, mulai dari berbagai juga bersama-sama beriring-iringan, satu jiwa, satu kemanusiaan, dan akhirnya kita diterima oleh Mas Abdus Somad. Lah kebetulan juga Pak Abdus Somad ini menerima bahwasanya di lapang dada begitu. Ini. Terima kasih atas penyampaiannya dari sahabat Hati tadi selaku koordinator relawan dari Lasisnu MBC No Candi yang kemarin sudah berangkat didampingi dari perwakilan Banser Satkoryon Candi. Kebetulan beliau juga hadir pada malam hari ini, yang setia 2 hari sudah standby ada di Lumajang. Beliau adalah sahabat Wahyu. Monggo Mas Wahyu, sama ceritakan kondisi keamanan yang kemarin sampai yang ada pada malam hari ini sampai tadi pendirian tenda poskonya. Monggo Mas Adi, Mas Wahyu. Jadi situasi keamanan kemarin di lokasi Candipuro itu tidak sesuai dengan kenyataan. Keamanan sudah kondusif, warga juga sudah mulai beraktivitas. Jadi nggak ada yang membutuhkan bantuan atau apapun. Malah di sana itu bantuan menumpuk dan nggak ada yang mengambil. Pengungsi juga mengungsi di rumah sanak saudaranya. Akhirnya kami memutuskan pindah ke Pronojiwo sini, dan saya berkoordinasi dengan Banser setempat, akhirnya diterima, terus langsung ditempatkan di Desa Supit Urang ini, RT 5 RW 2. Akhirnya kita koordinasi juga dengan Ranting NU dan dibantu sama warga sekitar untuk mendirikan tenda kesehatan di sini. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu atas penyampaiannya selaku koordinator keamanan yang ditugaskan di posko kesehatan Lasisnu MBC No Candi. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan penjelasan dari Sohibul Bait, tuan rumah sekaligus beliau ini sebagai anggota Banser, anggota Ansor di Ranting NU Supit Urang nggih, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Monggo dengan Bapak sinten? Abdus Somad. Bapak Abdus Somad nggih, monggo Bapak Abdus Somad. Ya, nama saya Abdus Somad dan saya sebagai tuan rumah di sini yang ditempatkan didirikan posko kesehatan dari MWC NU Candi. Terima kasih Bapak Salim dan rencang-rencang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu mungkin penyampaian singkat dari beliaunya ini Pak Abdus Somad. Mungkin nanti dari teman-teman yang hadir akan bertanya sesuatu ke jenengan ya terkait dengan yang terjadi di sini. Nah, sekarang dari sahabat kami dari perwakilan LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim MBC No Candi, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris LPBI MBC No Candi. Beliau adalah sahabat Toifin. Monggo sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami mewakili LPBI MWC NU Candi hadir di bencana erupsi Semeru Lumajang ini. Dengan susah payah tadi perjalanan
sampai perut mules-mules dan sampai juga suara saya ini begitu serak saking semangatnya berangkat. Alhamdulillah nyampe sini masih sehat. Mudah-mudahan dari teman-teman kami LPBI nantinya bisa menyusul semuanya, bisa hadir di sini, meluangkan waktunya, tenaganya untuk meringankan beban bencana erupsi Semeru ini, khususnya saat ini kita bertempat di Desa Supit Urang, di kediaman Pak Abdus Somad. Kebetulan alhamdulillah tendanya sudah berdiri. Luar biasa ini merupakan support dari Lasisnu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami dari LPBI ini selalu bisa bersinergi dengan lembaga Lasisnu MWC NU Candi. Mungkin ini dari kami LPBI NU MWC Candi, dengan harapan lagi mudah-mudahan dari teman-teman nantinya bisa menyusul. Kiranya cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi penyampaian dari perwakilan LPBI MWC Candi. Selanjutnya perwakilan dari Lasisnu Ranting NU Kebonsari yang juga mensupport kehadiran relawan pada malam hari ini dengan berbagai macam dukungan penggalangan dana yang sudah dilakukan oleh Ranting NU Kebonsari, dan hal ini diwakili oleh sahabat Edi. Monggo Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini Lasisnu Ranting Kebonsari bisa hadir dan menyaksikan langsung dampak dari erupsi Gunung Semeru di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini Lasisnu Ranting Kebonsari mendukung penuh untuk bersinergi dengan MWC NU Candi penggalangan dana yang telah diadakan MWC NU Candi mulai hari Ahad tanggal 5 Desember 2001. Dalam hal ini Lasisnu Ranting Kebonsari telah menunjukkan supportnya dalam terjun langsung penggalangan dana yang telah dilaksanakan oleh seluruh Banom Ranting Kebonsari pada hari Selasa 7 Desember 2021. Alhamdulillah, pada penggalangan dana kemarin Ranting NU Kebonsari mendapatkan nominal Rp6.388.000, dan alhamdulillah semua unsur Banom lembaga yang ada di Ranting NU Kebonsari mensupport penuh kegiatan MWC NU Candi dalam penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama Lasisnu Ranting Kebonsari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaiannya wakil dari Lasisnu Ranting NU Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Darjo yang disampaikan oleh sahabat Edi tadi. Selanjutnya dari perwakilan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Ranting NU Kebonsari yang juga hadir pada malam hari ini akan dipimpin oleh sahabat kami Haryono Kalam. Apa nanti dijelaskan sendiri ya nanti ya, Bapak Haryono Kalam. Monggo dari Bapak Haryono Kalam untuk menjelaskan keberadaan LKNU Ranting NU Kebonsari pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LKNU Ranting Kebonsari Candi Sidoarjo ikut
ikut berbagi di dalam suasana erupsi Semeru. Untuk saat ini kami ada di lokasi Supiturang, RT 5 RW 2 Ronojiwo, Lumajang, yang bertepatan di tenda LKNO didukung oleh RS Islam Malang dengan 4 dokter, 3 perawat. Alhamdulillah besok lanjut dengan kegiatan bakti sosial kepada warga yang terkena erupsi dengan membagikan berbagai obat-obatan dan makanan kepada warga yang terdampak. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sementara ini kami perkenalkan tim LKNO Ranting Kebonsari bersama 4 tim, 4 orang. Yang sebelah kanan Bapak Muhammad Fakhruddin sebagai driver, 1 driver ambulan sama driver perjalanan dari Sidoarjo ke Supiturang. Monggo dipersilakan untuk memperjelaskan dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kru LKNO Ranting Kebonsari, bahwa tadi kita berangkat dari Sidoarjo pukul 5 karena cuaca di Sidoarjo hujan, maka kita nunggu terang sehingga perjalanan baru bisa berangkat jam 5. Kemudian kita lewat Malang, kemudian baru menuju ke lokasi ini datangnya jam 11. Alhamdulillah kita sampai selamat dan bisa berbagi di lokasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami perkenalkan dari tim kami, yaitu sebagai tenaga farmasi dan tenaga perawat, khususnya dari LKNO Ranting Kebonsari. Dari sebelah kiri saya Bu Tati, monggo untuk diperjelaskan. Untuk sementara dari MBC NU Candi, kami hanya membawa beberapa sediaan obat-obatan yang terbatas seperti obat influenza, batuk pilek, anti nyeri, vitamin dan suplemen, obat-obat alergi, obat mata, obat diare, obat lambung, sesak nafas, pegelinu, pembalut wanita, pampers untuk dewasa maupun anak-anak. Seandainya ada para donatur yang berkenan menambahkan, monggo kita persilakan. Ya, untuk selanjutnya tenaga medis, tenaga paramedis yang bisa diwakili oleh teman kita, yaitu sebagai tim LKNO, monggo Mbak Dita untuk menyampaikan. Ya, kami dari tim keperawatan LKNO masih lebar Atas bantuan sejawat sebagai tenaga perawat. ulangan. Kita di sini sebagai perawat LKNO membantu kami sebagai perawat LKNO turut membantu di bidang pelayanan kesehatan di daerah Lumajang, Supiturang. Terima kasih. Ya, demikian tadi penyampaian dari kru LKNO Ranting Kebonsari
yang dilanjutkan dengan hari kedua besok ke lokasi warga yang terdampak dengan memberikan obat-obatan dan pelayanan kesehatan kepada warga Supit Urang RT 5 RW 2 didampingi dengan lembaga Lasisnu MWC NU Candi Sidoarjo. Untuk malam ini kami akan melihat kesiapan dalam tenda LKNU MWC NU Candi Sidoarjo. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian dari teman-teman tim kru LKNU Ranting Kebonsari. Untuk malam ini kami akan melihat kesiapan tenda relawan Lasisnu MWC NU Candi Sidoarjo. Untuk tim, untuk teman-teman dari kiri kanan saya untuk melihat kesiapan. Terima kasih. Ini adalah kesiapan untuk besok yang kita bagikan kepada warga yang terdampak, yang terdiri dari beberapa macam obat. Ini ada multivitamin, ada untuk obat mata, tetes mata. Ini di sebelah kiri saya Ada amat berasa, ada baramek, untuk sakit kepala, nyeri dan lain-lain. Ada GPU. Ini dari berbagai macam obat yang siap untuk dibagikan kepada warga yang terdampak debu erupsi Semeru Lumajang. Mudah-mudahan kegiatan kami bisa bermanfaat kepada warga di sini dan bisa berbagi, khususnya bisa menjadi support LKNU yang lain untuk peduli kepada warga yang terkena erupsi Semeru. Terima kasih. Ya alhamdulillah, itu tadi penyampaian dari beberapa relawan yang tergabung di komunitas Lasisnu MWC NU Candi dan juga yang ada di Ranting NU Kebonsari. Selanjutnya kami ingin bertanya lebih jauh terkait dengan kondisi situasi yang ada di Desa Supit Urang di sini dengan Pak Abdul Somad. Pak Abdul Somad, tolong diceritakan pada saat terjadinya erupsi pada hari Sabtu ya, tanggal 4 ya. Tanggal 4 Desember waktu itu kondisi di desa ini bagaimana? Gelap dan ada debu-debu, hujan debu. Itu. Terus warganya yang di sini waktu itu apa langsung mengungsi atau gimana? Dan mengungsi, Pak, lari. Langsung lari. Iya. Itu gelapnya itu seperti kayak malam hari atau gimana? Kayak malam hari. Malam hari. Iya. Kondisi listrik waktu itu gimana? Lampu-lampu? Padam. Masih padam. Padam. Masya Allah, padam gitu. Padam. Lah, waktu itu dari warga yang ada di sini, apa ada yang istilahnya ini jadi korban, tak itu luka bakar atau ada yang meninggal atau gimana? Ada yang meninggal,
Ada yang meninggal dari warga sini, ada yang dari Malang. Malang. Ya. Meninggalnya itu karena dampak erupsi atau karena faktor lain? Dampak erupsi. Erupsi. Ya. Meninggalnya karena mereka ada riwayat sakit sesak atau gimana? Ya, ada di rumah sakit sesak. Ya, ada yang di tempat tertimbun pasir. Tertimbun pasir. Ya. Nah, lokasi tertimbun pasir itu ada di desa sini atau di tempat yang lain, Pak? Curakoboan. Curakoboan. Iya. Sebelah mana itu? Di sebelah utaranya Supiturang. Supiturang. Iya. Itu warga di sini, warga sini. Supiturang juga. Kebetulan dia profesinya ngambil pasir. Ngambil pasir. Oh, gitu ya. Ya. Terus dari kondisi yang waktu itu sampai hari ini di desa sini ada berapa kakak atau berapa rumah, Pak? Yang tertimbun apa? Iya. Ada 42. 42 ya. Di desa Supiturang. Supiturang. Itu di RT berapa itu? RT 11 RW 10. RW 10. Sampai hari ini masih belum selesai nggih evakuasi warganya nggih? Belum. Yang tertimbun belum nggih? Masya Allah, nggih. Yang di sini RT berapa, Pak? RT 05 RW 02. Nggih. Berapa kakak, jumlah kakak atau berapa rumah di sini? Ya, perkiraan kurang lebih 120. 120 kakak nggih. Iya. Yang sudah diungsikan ini kurang lebih berapa persen? 95%. 95%. Sekarang tinggal 5% yang di sini. Iya. Yang tinggal di sini ini mayoritas ini dari bapak-bapak atau dari generasi mudanya atau gimana? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya. Masih tinggal di sini menjaga rumah nggih? Menjaga rumah. Menjaga rumah nggih, alhamdulillah. Kondisi sampai hari ini keamanan masih terkendali, aman ngoten nggih? Aman. Tidak sampai terjadi hal-hal yang diinginkan nggih? Iya. Alhamdulillah. Lah, untuk kesiapan dari pengurus ranting di sini maupun dari jajaran pemerintah desa sampai hari ini sudah sinergi dengan komunitas relawan atau dari mana saja, Pak, yang khusus di Supiturang di desa jenengan ini? Ya, banyak. Banyak. Dari Malang. Dari Malang. Iya, dari Kediri. Dari Kediri. Surabaya. Sidoarjo. Ada yang dari Blitar. Dari banyak. Blitar. Ya. Semuanya sifatnya membantu dalam hal pemenuhan sembako, kebutuhan sehari-hari ngoten nggih. Nggih. Untuk yang pendirian posko relawan atau posko kesehatan di sini di mana saja lokasinya, Pak? Cuma di sini aja. Di sini saja. Ya. Dari relawan MBC Candi yang hadir di sini, nggih. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Harapan jenengan adanya posko kesehatan dari relawan MBC Candi ini apa harapannya untuk warga yang di sini? Untuk warga yang di sini untuk kesehatan itu, untuk apa ya, trauma. Nggih. Anak-anak nggak ada di sini, Pak, nggih, semua sudah diungsikan anak-anak. Iya. Nggih. Yang dikatakan traumanya ini trauma dalam arti jiwanya terancam atau memikirkan bagaimana seandainya itu terjadi lagi erupsi, larinya cepat, evakuasi cepat atau gimana traumanya? Iya. Kalau ada kejadian lagi takutnya itu yang mau lari itu lah. Oh, gitu nggih. Iya. Karena faktor apanya ini? Faktor lahar panasnya, lahar dinginnya, atau faktor debunya? Lahar panasnya itu. Lahar panasnya. Iya. Sampai di sini juga, Pak. Sampai di sini. Padahal dari sini ke Gunung Merapinya berapa kilo radiusnya? Semeru. Iya, Gunung Semeru berapa kilo kira-kira? Ada kalau 5 kilo. 5 kilo. Iya.
5 kilo ke sini janggo Pak nggih. Jangkau. Nah, berarti yang kemarin debunya sampai di rumah-rumah nggih. Di rumah-rumah. Rumah-rumah Mang. Tebal banget. Tebal banget nggih. Iya. Kondisi genteng-genteng atau gimana terus Bundi? Ya genteng-genteng itu tebal. Tebal. Iya. Di halaman juga tebal. Nggih. Semuanya itu. Sampai banyak rumah roboh. Rumah roboh. Iya. Di sini nggih Pak nggih. Iya. Untuk kondisi hewan ternak, hewan peliharaan bagaimana waktu itu kondisinya? Kondisinya ya nggak terstabil, banyak yang mati. Mati. Iya. Terutama hewan apa Pak? Sapi sama kambing. Sapi sama kambing ya, Masya Allah. Gitu. Untuk tanaman yang dikelola oleh warga ini apa saja biasanya? Bertanam apa atau gimana? Ada ya Padi, cabai, tomat, gobis. Iya itu. Itu. Iya. Kena dampak erupsi semuanya gimana kondisinya? Ya gagal panen lah. Gagal panen, Masya Allah. Padahal itu mata pencarian warga di sini sehari-hari Pak nggih. Iya. Selain berladang, bercocok tanam, kira-kira apa lagi warga di sini? Dan mencari pasir itu. Mencari pasir. Iya. Berarti untuk sementara mata pencarian warga di sini ini susah Pak nggih? Ya susah. Susah. Semua pada mengungsi nggih. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira sampai hari ini untuk memenuhi kebutuhan warga, misalkan ada tanggungan untuk bayar apa, kreditan ya kreditan ini. Apakah ada semacam dispensasi, kompensasi, keringanan atau gimana dengan pihak-pihak yang terkait nih Bu? Ya ini masih nggak tahu ini. Nggak tahu nggih. Iya, masih konsultasi. Itu nggak tahu. Terutama kalau dengan pihak leasing itu kredit apa nih Pak? Ya ada yang sepeda. Sepeda. Iya, sepeda motor itu. Sepeda motor. Iya, ada yang mobil. Mobil, Iya. truk pasir, Iya. masuk itu ya. Nggih. Untuk kredit misalkan utang bank untuk modal usaha ada enggak? Misalnya untuk bertanam, berternak, ada nggih? Banyak. Itu modal usaha cabai. Iya, itu. Masya Allah. Berarti ini sebelumnya sudah panen atau belum, Pak? Belum panen. Masya Allah. Berarti di samping warga ini membutuhkan penanganan kebutuhan sehari-hari, juga termasuk secara finansial sangat diperlukan Bang G. Iya. Masya Allah. Berarti bantuan di samping bantuan sembako kebutuhan sehari-hari, termasuk yang lebih urgent penting ini bantuan dari sisi finansial keuangan Bang G. Keuangan G. Iya. Keuangan ini untuk apa manfaatnya Pak bila diberikan kepada warga niki? Untuk ya kebutuhan sehari-hari nggih. Iya. Kalau ya buat beli bensin, iya. Buat beli ya kebutuhan sehari-hari kayak apa ya? Kayak listrik itu. Anak sekolah gimana kondisinya? Libur trauma. Libur semuanya. Ya. Masya Allah. Nggih. 1, 2, 3. Nggih. Untuk dari sisi kesehatannya, kira-kira warga di sini dampak dari erupsi sakit apa yang dikeluhkan? Batuk sama pilek. Batuk sama pilek. Iya. Untuk nopo mata atau enggak ada? Ada yang sesak itu. Sesak. Nggih. Mual-mual, emah, diare. Mual-mual ya diare. Ngoten juga nggih. ada. Ngoten nggih. Iya. Untuk yang sampai mengarah pada gangguan psikologis sampai gangguan jiwa ada enggak di sini, Pak? Enggak ada nggih. Enggak ada. Alhamdulillah nggih. Tapi yang jelas trauma itu nggih. Iya, trauma. Kira-kira seandainya itu nanti terjadi erupsi lagi, pos terdekat untuk evakuasi warga ini dari sini berapa radiusnya?
Ya 1 kilo. 1 kilo. Ya. Di mana poskonya yang paling dekat untuk evakuasi warga? Di balai desa atau gimana? Di balai desa. Di balai desa. Ada yang di balai desa, ada yang di Supiturang itu di atas. Di atas. Iya. Jadi sudah disiagakan oleh aparat, oleh BPBD, semuanya siap siaga saat terjadi evakuasi warga langsung bergerak cepat gitu nih. Iya. Gini. Terus bagi warga sendiri, seandainya warga ini semuanya ini mengungsi, kira-kira apa bekal yang dibawa pengungsi ini? Mungkin membawa sesuatu di sana untuk mengungsi atau gimana? Apa tuh pasrah gitu loh, Man? Ya pasrah. Pasrah gitu Iya. nggih. Masya Allah. Cuma baju aja. Baju aja nggih. Oke, itu mungkin wawancara kami dengan Bapak sinten mau? Abdus Somad. Sahabat Abdus Somad dari anggota Ansor Supiturang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, monggo. Cukup ya? Nggih, cukup. Oke, jadi alhamdulillah pada pertemuan kita malam hari ini kita cukupkan untuk asesmen dan akan kita lanjutkan besok untuk kegiatan baksos kepada warga yang membutuhkan penanganan dari sisi kesehatan. Dari kami selaku relawan Lazisnu MBC Eno Candi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungan supportnya dari para donatur yang sudah memberikan bentuk sumbangannya, sekaligus juga pada relawan yang sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran maupun harta bendanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti yang lebih baik, ditata keluarganya, hajat hidup dunia akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semuanya yang ikut mengamini. Amin. Akhiran dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.